Chapter 1281. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar jeritan tajam dari hantu tua Zai Xing. Segera, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Hall of Soul sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Selain itu, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Zai Xing, yang merupakan Tianzun Hall of Souls, harus menyapa sebagai tuan. Sepertinya Hall of Souls memang telah dipersiapkan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus membunuh hantu tua Zai Xing ini, yang telah berulang kali menentangnya, sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan penyebaran bola cahaya hitam tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai jiwanya tersebar. Teriakan tajam ngeri itu menjadi semakin mengerang. Sampah, kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang Anda miliki untuk menjadi Tianzun dari Hall of Souls? Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Zai Xing, suara acuh tak acuh dan sepenuhnya tanpa emosi tiba-tiba bergema perlahan di langit. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang hantu tua Zai Xing. Sosok biru perlahan keluar. Dengan kemunculan sosok ini, udara di seluruh tempat ini langsung menjadi lembab. Beberapa tetesan hujan kecil yang samar berceceran dan jatuh dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiao Yan. Segera, hatinya hancur. Orang ini sebenarnya bisa mengandalkan Doqi yang luas dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan yang disebut Tianzun ke-9 ini kemungkinan akan mencapai level bintang 7 atau bintang 8. Suara acuh tak acuh itu mungkin membuat wajah hantu tua Zai Xing menjadi malu, tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan saya!" Sosok biru itu menatap Xiao Yan dengan samar. Setelah itu, dia mengerutkan alis biru pucatnya. Dia melihat bola cahaya hitam yang dengan cepat menyebar dan bergumam, ini sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian. Iri sekali. Sosok berpakaian biru mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, itu telah berkumpul menjadi adegan hujan berputar cepat di depan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Zai Xing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Zai Xing, rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Doqi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan tirai hujan. Jatuh. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan yang menembus langit itu benar-benar tertelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menerobos tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu, ia segera mengejar di depan mata ketakutan hantu tua Zai Xing. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Zai Xing. Ketika bola cahaya hitam mencapai dia, jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Zai Xing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan jeritan menyedihkan dari hantu tua Zai Xing saat dia meraih bahu yang terakhir dan meningkatkan kecepatan saat dia menarik kembali. Kecepatan sosok biru itu meningkat dan melarikan diri agak jauh dengan hantu tua Zai Xing. Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Zai Xing, hanya untuk sedikit mengernyit. Saat ini, kaki hantu tua Zai Xing sudah benar-benar patah. Tempat pecahnya sehalus cermin. Bahkan tidak sedikit pun darah muncul. Cara itu seolah-olah darah dari kedua kakinya telah sepenuhnya ditelan oleh bola cahaya hitam selama kontak sesaat sebelumnya.
Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Zai Xing. Itu sudah sepucat salju. Bahkan napasnya menjadi sedikit lamban. Kehilangan kedua kaki dan lengan, hantu tua Zai Xing ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Teknik Do kelas Tian yang sombong. Sedikit kesungguhan muncul di wajah sosok biru itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin dengan paksa menerima telapak penciptaan surga agung. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan membuatnya rugi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat kecepatan cepat sosok biru itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Luas dan mungkin Doki menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Itu mengeluarkan suara, swoosh, dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia mengejar hantu tua Zai Xing, yang bahunya dicengkeram oleh sosok biru itu, dengan kecepatan kilat seperti kilat sehingga seseorang tidak dapat bereaksi cukup cepat. Akhirnya, itu mengenai bagian dada yang terakhir di depan matanya yang ketakutan yang tak tertandingi. Suara lembut muncul. Mata membelalak dari hantu tua Zai Xing langsung membeku. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya keriput seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya menelan area di bawah dada hantu tua Zai Xing dan akhirnya berhenti meluas karena telah mencapai batasnya. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zai Xing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang dengan cepat menghilang. Akhirnya, matanya berhenti pada Xiao Yan di tengah bola cahaya. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Diri mulia ini sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Dozun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao, yang sudah lama terbuang, bisa digunakan lagi? Sosok biru itu menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan tidak menjawab. Tatapannya hanya menatap pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah biru. Bahkan rambut dan alisnya berwarna biru pucat. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak berujung dan kuat, menyebabkan seseorang merasa sedikit linglung. Orang tua berjubah biru ini mungkin tampak biasa, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari naga Void kuno Hei King, yang dia temui saat itu. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Sungguh luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa mendidik seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan. Kedua orang tua berpakaian biru itu, yang dipanggil oleh hantu tua Zai Xing sebagai Tianzun ke-9, hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri di hadapan Xiao Yan yang diam. Garis keturunan yang terbuang. Xiao Yan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak dia sadari sejak lama. Namun, apapun kekuatan garis keturunan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sedikit pun. Selama bertahun-tahun ini, selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi usahanya sendiri. Tidak ada pujian untuk kekuatan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika Anda memiliki keraguan. Seseorang akan menjelaskan kepadamu setelah kamu mencapai Hall of Souls. Tianzun ke-9 tertawa samar setelah muncul untuk melihat keraguan Xiao Yan. Dia melirik hantu tua Zai Xing, yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya. Itu kemudian membungkus sisa tubuh hantu tua Zai Xing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah.
Dengan ledakan, itu meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh hantu tua Zai Xing juga berubah menjadi debu. Meskipun hantu tua Zai Xing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum, orang yang harus melakukan hukuman ini bukanlah Anda. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mata biru Tianzun ke-9 menatap Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa dingin. Doqi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya. Dia siap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 ini. Saya sadar bahwa Anda memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Namun, ini tidak cukup. Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depan diri yang mulia ini. Oleh karena itu, Anda harus pergi dengan diri yang mulia ini. Misi saya mungkin untuk membawa Anda kembali hidup-hidup, tetapi Anda dapat dianggap hidup selama Anda memiliki nafas tersisa. Tianzun ke-9 dengan lembut menjentikkan jari panjangnya ke lengan bajunya dan berbicara tanpa ekspresi. Aku tidak percaya itu. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang merah hijau terentang. Sayap dikepakkan dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif. Banyak bayangan muncul di langit, menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiao Yan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di sekujur tubuh Xiao Yan langsung berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang. Namun, matanya baru saja berkedip saat melihat sosok biru itu sudah kurang dari 2 kaki di depannya. Diri mulia ini telah mengatakan bahwa ini tidak berguna. Wajah Tianzun ke-9 masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang dengan lembut dan ki air yang meresap ke langit berkumpul. Akhirnya, itu disertai gelombang demi gelombang energi gelap dan dingin yang kaya. Itu bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan Tianzun ke-9 terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiao Yan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya, itu berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok yang bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Ci, keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi. Panas dan dinginnya gelap berinteraksi. Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara mendesis bergema terus-menerus. Bang! Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam bergema di dalam kabut. Segera, sesosok yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, itu membentur tembok gunung. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan garis retakan setebal lengan memanjat ke seluruh dinding gunung yang keras. Grup, Xiao Yan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memuntahkan darah dari mulutnya saat dia melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Itu mungkin baginya untuk melakukan perkelahian saat menghadapi hantu tua Zai Xing. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Pergilah dengan diri yang mulia ini. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan yang terakhir. Telapak tangannya perlahan-lahan diperpanjang dan meraih bahu Xiao Yan. Suara acuh tak acuh perlahan dipancarkan. Xiao Yan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9, yang telah mengulurkan tangannya. Kekejaman melintas di matanya. Tepat ketika dia akan melepaskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Ini dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara orang tua yang samar juga dengan tenang menyebar dari belakang. Kamu, Tianzun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi. Chapter 1282. Ekspresi Tianzun ke-9 berubah sedikit saat tangannya digenggam. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini,
Doki yang bersirkulasi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang dirasuki tetesan hujan juga menghilang dengan cepat. Pemandangan ini secara alami menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke jantung Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu secara langsung menyebabkan dia tanpa sadar berseru, "Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu." Tianzun ke-9 telah menemukan sekilas bahwa tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Apalagi alasan hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yao Lao. Aura itu begitu kuat hingga bahkan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. "Guru, kamu sudah bangun." Xiao Yan buru-buru berbalik selama serangan ke-9 Tianzun diblokir. Dia melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan dengan cepat melonjak di wajahnya. "Iya." Yao Lao tersenyum tipis ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku." Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun ke-9 di depan dan Hei King dari belakang. Aura ini bahkan bisa dianggap yang terkuat yang pernah dirasakan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya memang sangat kuat? Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di Central Plains saat itu. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang ke belakang di depan mata ke-9 Tianzun yang agak suram. "Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu?" Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yao Lao. Hall of Souls bukanlah yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat hingga tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang setingkat Anda tidak dapat mengancam saya yang lama. Yao Lao tertawa kecil, namun, senyumannya sedikit merinding. "Hari ini, Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan kami dan kamu telah melukai satu-satunya muridku. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit dari hutang ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut pada Anda?" Wajah Tianzun ke-9 gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Dengan segera, lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan lepas dari penahan Yao Lao. Dia melebarkan mulutnya dan doki biru berceceran ke segala arah. Ia dengan cepat diaglomerasi menjadi seekor binatang besar yang memperlihatkan taringnya dan membuang cakarnya. Itu membawa tekanan energi yang kaya saat cakar tajamnya langsung menyerang Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Bang! Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yao Lao mengarah ke yang pertama dari jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja terbanting ke depan ketika energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Sebuah tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan spasial besar itu tenang, hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya segera diganti dan terdengar teriakan pelan. Jumlah energi sedingin es yang tak ada habisnya dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru besar setinggi 1000 kaki.
Tangan spasial yang besar dengan keras mendarat di penghalang air biru yang sangat besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang di seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momentum yang mengejutkan tersebut menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah secara drastis. Bang! Kekuatan spasial terhanyut. Penghalang air biru yang tampaknya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap mata. Segera, hujan deras turun dengan dahsyat dari langit dan menghantam lautan pohon, membentuk suara gemeretak yang jelas. Mengerang, tubuh ke-9 Tianzun terhuyung-huyung setelah penghalang air biru rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih. Rangan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas, Tianzun ke-9 ini menderita beberapa luka selama pertukaran pertama dengan Yao Lao. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa pengalaman juga bisa dianggap sangat berpengalaman. Karenanya, mereka mengenali Yao Lao dengan sekilas. Segera, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Orang itu adalah Yao Zunze, Yao Chen. Dia sebenarnya masih hidup. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Mengapa sekarang, dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar dari Paviliun Bintang Jatuh kali ini bisa diselesaikan? Reputasi dan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan segera melonjak. Bahkan 3 lembah tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Percakapan pribadi yang disertai dengan emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang yang saling memandang. Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zunze Yao Chen ke Central Plains jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat bisa merasakan pengaruh Yao Lao di Central Plains saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yao Lao dalam menjadi alchemist top di Central Plains. Bahkan 3 kepala besar Menara Pil tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alchemist top dari Central Plains ini, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang diciptakannya secara alami akan mengguncang bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang benar-benar berada di atas angin. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yao Lao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang balas jiwa yang membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, meskipun Hall of Souls kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak bisa begitu saja menyerang. Selama ahli puncak ini tidak menyerang, Paviliun Bintang Jatuh akan aman. Bang! Xiao Yan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba dikirim dari langit. Xiao Yan, yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka setan langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sengit yang terus-menerus oleh Tianzun hitam. Bahkan tubuh kerasnya memiliki penyok samar yang muncul. Jelas, dengan kekuatan wayang setan langit, itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Tianzun hitam sendirian. Mata Xiao Yan berhenti di wayang langit sejenak sebelum berbalik. Itu berbalik menuju medan pertempuran antara King Lin dan Tianzun Putih. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan dari King Lin yang dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Sosok manusia berkedip dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini itu adalah ular surga kuno. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Jika tidak, dengan kekuatannya,
Mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Tianzun putih bahkan dengan bantuan dari Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih di sini ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan Dokter Peri Kecil, mereka seharusnya bisa menghalangi ahli Hall of Soul lainnya untuk menyerang. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Black Tianzun. Dengan bergandengan tangan dengan boneka iblis langit, mereka seharusnya bisa menunda orang ini sampai dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih menjadi murid biasa dari Paviliun Bintang Jatuh. Akan buruk jika hal-hal berlarut-larut terlalu lama. Selama Xiao Yan mengerutkan kening karena ini, Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyaksikan alam bintang, yang diserap oleh aroma berdarah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menghantam Tianzun hitam putih. Bagaimana mungkin Tianzun hitam putih, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Wayang Langit dan King Lin, mengantisipasi serangan mendadak seperti itu. Oleh karena itu, perhatian mereka baru pulih setelah serangan itu tiba. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi. Kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Grup, tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Tianzun hitam putih. Setelah itu, dua Tianzun yang sangat kuat ini segera mengeluarkan seteguk darah. Segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan dengan keras menghantam hutan. Selokan sedalam 1000 kaki terbentuk. Melihat Tianzun hitam putih, yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Bang bang bang. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali lagi dan terus-menerus menghancurkannya di udara. Dengan menghancurkan telapak tangannya, semua ahli Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial yang sangat besar itu akan diledakkan menjadi sekelompok kabut hitam hampir seketika. Bahkan daging mereka berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian oleh Yao Lao ini, para ahli dari Hall of Souls itu akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tak satu pun dari mereka berani tetap di alam bintang lebih lama. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi suram saat melihat kehilangan para ahli dari Hall of Souls. Situasinya pada dasarnya tidak terkendali dengan kemunculan Yao Chen, namun dia tidak mau menyerah begitu saja dengan cara ini. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Diri mulia ini hanya akan melihat apakah Anda dapat membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan Paviliun Bintang Jatuh ini. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial robek, aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan dipancarkan dari garis retakan. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Saat merasakan aura dingin pada tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Chapter 1283. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang membekukan tulang es juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ke-9, diharapkan Anda benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah menyebalkan. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam.
Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya. Mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul dipersiapkan dengan sangat baik. Hal ini masih belum terjamin meskipun telah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju Tianzun ke-8 bergerak-gerak sedikit. Dia melirik para ahli dari Hall of Souls yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit menyeramkan saat dia berkata, Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Ke-8 Tianzun merajut alisnya dan berkata, Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, lagi pula, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencobanya hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan ke-8 Tianzun, yang sedang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu. Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita, kita akan bisa melawan bahkan bintang 9 Dozun. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegang. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Menyusul penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tetesan hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan dengan mudah menembus pertahanan Doqi dari seorang ahli Do Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa menakutkannya kekuatan destruktif jika tetesan hujan tak berujung padat di langit berkumpul bersama. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Dozun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Dozun. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Dozun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan 3 perubahan misterius api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Dozun bintang 4,
dia hanya memiliki dua metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Zaising. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Do kelas Tian, telapak penciptaan surga agung, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level dalam kelas Dozun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia menyaksikan tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid paviliun bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa dua ahli top dalam Hall of Souls ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini. Mengumpulkan, ekspresi ke-9 Tianzun sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas secara eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara, swoosh, yang membelah udara. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan-lahan muncul. Bola hujan sangat besar, itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Krek, krek, es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Do yang dua ahli elit Hall of Souls bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Kemungkinan besar mereka juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Swoosh swoosh swoosh. Ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam paviliun bintang jatuh serius saat dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat mundur. Dari penampakan energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chem, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kami berdua hari ini. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya karena teriakan nyaring oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa mencoba bersikap berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan.
Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es itu melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap besar 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan kepala paviliun, bisakah dia memblokirnya? Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kami berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki ribuan kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba terhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Dozun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena, setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku tidak lagi berada di puncak kelas Dozun. Sebaliknya, ini adalah Ban Sheng. Chapter 1284. Ban Sheng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampaknya Doqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam saat mereka melihat lelaki tua di kejauhan, yang telah menghentikan bola es besar itu dengan satu tangan. Ban Sheng. Mungkin orang lain mungkin menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup mengenalnya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Dozun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Dozun akhirnya berhenti di tepi kelas Ban Sheng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke kelas Ban Sheng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Ban Sheng seseorang akan dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Do Sheng. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ban Sheng adalah batu fondasi paling penting sebelum seseorang melangkah ke kelas Do Sheng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Ban Sheng, seseorang bisa melupakan pernah menjadi seorang elit Do Sheng. Sementara Dolby secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah. Kata Sheng, yang sederhana mewakili puncak dari seluruh dunia ini.
Seorang elit Dozun dapat dianggap sebagai ahli top benua ini. Namun, puncak tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Banseng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Dozun dan maju ke Banseng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Banseng, semua mata di alam bintang berkumpul ke sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es bergetar sedikit. Banseng, orang tua ini, sebenarnya telah maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat sosok itu. Lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Banseng, meskipun ada kata setengah kata itu masih terkait dengan kata Seng yang mewakili puncak. Ini adalah lompatan yang mengubah. Paviliun bintang jatuh akan segera makmur. Banyak ahli yang awalnya melarikan diri juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. Paviliun bintang jatuh telah menghasilkan Banseng. Berita yang tampaknya meledak-ledak ini kemungkinan besar akan menyapu seluruh Central Plains seperti badai. Reputasi dan kekuatan Paviliun bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Hall of Souls mungkin menakutkan tetapi Paviliun bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang dapat mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Banseng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus memperlakukan dengan serius. Yang terpenting, elit Banseng ini juga merupakan alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya mungkin sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Paviliun bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah riang saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Dozun dan naik ke level Banseng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao kali ini semuanya berkualitas tinggi dan bahwa dia bahkan menambahkan lengan Doseng pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa itu pada akhirnya akan memungkinkan Yao Lao untuk melakukan terobosan. Awalnya, berdasarkan ekspektasinya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos kelas Dozun, materi semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menerobos kelas Dozun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun ada lebih sedikit elit Dozuns di benua ini, jumlah mereka jauh dari titik langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Doseng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia baru saja melihat kerangka Doseng dengan jejak jiwa yang tersisa sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai Banseng elit. Meskipun Banseng memiliki kata larangan, itu setidaknya Seng. Yao Lao digantung di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik duo Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retak. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan tiba-tiba berubah menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan yang sangat besar yang mencubitnya dengan keras. Pecah.
Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, itu akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es pecah, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Namun, badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan. Meneguk, tak terhitung banyaknya orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mereka melihat kepingan es yang perlahan tersebar dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Ban Seng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Dozun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Mengerang, Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Seng, Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Rasa iri di matanya pada dasarnya akan naik ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah mengetahui level Yao Lao saat ini, dia memahami bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Dozun, Tianzun ke-9 mungkin merasa kesulitan untuk menghadapinya tetapi tidak akan merasa putus asa dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Dozun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke Ban Seng tahap. Ini adalah kelas yang sangat berbeda dari kelas Dozun. Meskipun itu hanya Ban Seng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Dozun akan kesulitan mengalahkannya. Ada celah yang sangat besar antara keduanya yang akan sulit diatasi oleh seseorang. Kedelapan, kurangi pergi. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 langsung menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Seng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam saat melihat ini. Dia menegur dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang sembrono. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retakan spasial. Tubuh mereka bersinar dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Sejak kamu datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis saat melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan keras mengepalkannya sambil mengarahkan ke garis celah spasial di kejauhan. Ledakan. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial.
Dua suara yang rendah dan dalam terdengar samar-samar. Grup, dua panah darah merah cerah ditembakkan dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat yang cepat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai ribuan kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul saya tidak akan begitu saja meletakkan ini. Sementara panah darah tersebar, garis retakan spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung di dalam raungan itu menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah menyakitinya dengan cukup parah. Yao Lao tersenyum sedikit dengan sikap tidak berkomitmen di hadapan raungan ini. Setelah maju ke tahap Banseng, dia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Saat ini dia bukan lagi Yao Zunze dari dulu. Mungkin, dia saat ini bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Santo Yao, Yao Chen. Chapter 1285. Yao Lao melihat ke arah tempat di mana Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya menarik pandangannya. Dia melirik ahli yang jauh tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar dirajut sedikit ketika dia melihat kekacauan di alam bintang. Meskipun dia telah menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi, Paviliun Bintang Jatuh juga telah kehilangan beberapa murid sampai mati. Jika bukan karena saya baru saja maju ke Banseng dan yayasan saya tidak stabil, saya akan menguburkan keduanya dengan semua orang yang telah meninggal. Yao Lao menghela nafas. Nada suaranya memiliki niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar hari ini. Xiao Yan tersenyum berkata, itu semua berkat dirimu. Jika tidak, lupakan Banseng, bahkan memulihkan kekuatan puncak saya akan sangat sulit. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Senyumannya cukup bahagia. Orang tua, selamat. Selama Yao Lao mengobrol dengan Xiao Yan, Feng Zunze juga memimpin yang lain untuk bergegas menghampiri. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari jarak yang sangat jauh dan berkata. Yao Lao dengan tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Sepertinya Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang lagi dengan mudah. Feng Zunze mengangguk. Dengan hadiah elit Banseng, kemungkinan Hall of Soul juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya seorang ahli biasa datang. Ketika datang ke ahli kelas Banseng, kemungkinan bahkan Hall of Soul tidak bisa begitu saja mengirim mereka seperti yang diinginkan. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi telah datang hari ini. Mungkin tidak lama lagi berita bahwa Anda telah mencapai kelas Banseng menyebar ke seluruh Central Plains. Ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan kehadiranmu bersama dengan reputasimu sebagai alkemis top di benua, sepertinya beberapa iblis tua yang berteman dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Yao Lao sedikit mengangguk. Fondasi Paviliun Bintang Jatuh terlalu dangkal. Bahkan di antara 4 paviliun, paviliun dapat dianggap telah didirikan untuk waktu yang paling sedikit. Meskipun dia saat ini telah maju ke Banseng, tidak banyak ahli di paviliun yang bisa bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat faksi. Untungnya, Yao Lao saat ini tidak hanya seorang Banseng tetapi juga memegang gelar alkemis top di Central Plains. Ini adalah papan nama emas yang berkilauan tak tertandingi. Selama berita tersebar, kemungkinan cukup banyak ahli asli akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, Paviliun Bintang Jatuh benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah Hall of Soul ditarik, Paviliun Bintang Jatuh, yang telah mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai selama hari-hari berikutnya.
Selama kedamaian ini, Central Plains berubah menjadi keributan besar karena Paviliun Bintang Jatuh telah menghasilkan Banseng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh seorang elit Banseng. Ahli semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak memiliki permukaan. Hanya pada poin ini saja, itu sudah cukup untuk memperkuat reputasi Paviliun Bintang Jatuh ini, terutama terjadi ketika semua orang tahu bahwa elit Banseng ini juga alkemis top di benua itu. Reputasi semacam ini diperbesar tanpa batas. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi hidup setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua berkumpul. Tak terhitung banyaknya orang datang berkunjung setiap hari. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari bagaimana pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah keaktifan ini, beberapa ahli yang pernah menjalin hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi penatua tamu dari Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun nama ini agak kosong, mereka memang ditarik ke perahu yang sama dengan Paviliun Bintang Jatuh. Sementara seluruh Paviliun Bintang Jatuh sibuk dan hidup, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan. Dia tidak pernah menyukai interaksi seperti ini. Oleh karena itu, setelah hari Hall of Soul mundur, dia memilih untuk melakukan retret di Menara Batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiao Yan, dia sudah dianggap luar biasa di antara orang-orang luar biasa dari generasinya. Dengan memiliki kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan interaksinya yang meningkat dengan aula jiwa, dia juga mulai merasakan betapa menakutkannya faksi ini. Kekuatan Dozun Bintang 2 tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi dukungan kuat Xiao Yan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus dia andalkan sendiri. Karenanya, dia tidak berani malas dalam hal pelatihan. Xiao Yan, yang duduk di platform batu di puncak Menara Batu, perlahan menghembuskan napas. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Senyuman muncul di wajahnya saat dia merasakan doki yang melonjak memenuhi tubuhnya. Sudahkah kamu terbangun? Senyuman baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Yao Lao, berdiri di jendela batu Menara Batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh senyum. Guru, kenapa kamu datang? Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyapanya. Feng Tua lebih baik dariku dalam hal-hal itu. Seperti Anda, saya tidak terlalu menyukai hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kekalahan terakhir kali, aku harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari betapa aku tidak menyukainya, kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya mengusap cincin hitam gelap itu. Setelah itu, dia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, karena kamu telah dihidupkan kembali, inilah saatnya benda ini kembali ke pemiliknya." Yao Lao kaget saat melihat cincin hitam pekat yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jari-jarinya mengusap cincin itu. Sesaat kemudian, dia berkata, "Semua hal yang telah guru pelajari dalam hidup saya telah ditinggalkan seluruhnya di dalam ring ini. Arus Anda kemungkinan besar sudah mempelajari sebagian besar darinya. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Menyimpan benda-benda ini memang tidak akan berguna lagi bagimu." Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik dan tertawa, "Namun, ada sesuatu yang sangat berguna bagimu." Jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam gelap setelah kata-katanya terdengar. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Akhirnya itu ditangguhkan di depan Yao Lao. Itu mengejutkan api tulang dingin. "Guru," Xiao Yan terkejut saat melihat ini. "Anda berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagi Anda."
Sekarang setelah saya maju ke Banseng, api tulang dingin ini tidak lagi berguna bagi saya. Mata lembut Yao Lao melihat ke arah Xiao Yan saat dia berkata, "Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang, saya bukan lagi pemuda bodoh sejak dulu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api tulang dingin ini." Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh untuk seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Banseng, memiliki api tulang dingin akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Apa yang disebut tidak lagi berguna, sama sekali tidak masuk akal. Yao Lao menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Hatinya berkata bahwa anak muda ini bukan lagi orang biasa dari dulu. Namun, hal ini tidak membuatnya meninggalkan keputusannya. Segera, dia mengabaikan Xiao Yan dan dengan lembut meletakkan jarinya di atas gugusan api tulang dingin. Yang terakhir segera bergetar hebat. Sesaat kemudian, guncangan berhenti. Pucat muncul di wajah Yao Lao. "Anak kecil, saya telah menghilangkan jejak spiritual di api tulang dingin. Namun, api tulang dingin ini telah saya perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihilangkan, itu masih memiliki perlawanan yang cukup besar terhadap Anda. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan serangan balasannya." Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap api tulang dingin. Setelah itu, dia sedikit tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan yang terakhir dengan lembut melayang ke arah Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depannya. "Anda harus menanamkan jejak spiritual Anda ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuh Anda. Ketika tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Anda dapat bergabung dengannya." Mata Xiao Yan berubah sedikit merah saat dia melihat sekelompok api putih pekat di depannya. Api tulang dingin ini pasti sesuatu yang telah menemani Yao Lao sejak lama. Namun, dia secara pribadi telah menghapus jejak spiritual saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan bahkan jika kamu menelannya. Peringkat api surgawi dari api tulang dingin mungkin sedikit tidak memadai untukmu. Yao Lao agak menyesal. Segera, dia mendesak, "Baiklah, cepat tanam jejak spiritualmu." Xiao Yan tertawa getir. Sekarang setelah keadaan seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya. Jari-jarinya menyentuh api putih yang pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan-lahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, api tulang dingin awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun, saat ini tanpa pemilik. Oleh karena itu, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menyebar. Jejak spiritual Xiao Yan juga berhasil ditanamkan ke dalamnya. Api tulang dingin bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam. Itu dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki segel api putih pucat di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan perasaan hangat yang dipancarkan dari alisnya saat api tulang dingin memasuki tubuhnya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, dia akan menemukan bahwa api tulang dingin hanya bertahan di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki nadinya dan berkumpul bersama dengan Tritousan Lotus Heart Flame. Jelas, perlawanannya adalah penyebabnya. Xiao Yan tidak peduli dengan ini. Perlawanan seperti itu cepat atau lambat akan hilang. Itu hanya masalah waktu. Itu benar. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk api teratai iblis pemurnian? Xiao Yan tertekan saat ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak aku mendapatkan bidak itu dari daerah sudut hitam, aku belum mendapatkan apa-apa lagi. Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Jika dimungkinkan untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, bantuan yang bisa diberikannya kepada Anda jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api tulang dingin."
Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menanyakannya selama periode waktu ini, Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Oh, itu benar, ada seorang kenalan yang datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Yao Lao tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat dia berkata, "Siapa?" Xiao Yan kaget saat melihat penampilan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia kemungkinan tidak akan datang mencarinya tanpa alasan kecuali sesuatu telah terjadi pada Yun Yun.